Hello. Salam jumpa Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, nama saya Maria Yulita Widiaiswara pada UPT Pelatihan Pertanian Provinsi Jawa Timur. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang BUDIDAYA Tanaman Pangan dan Hortikultura yang berbasis ramah lingkungan. Sebelum masuk pada materi inti, terlebih dahulu saya akan berikan gambaran mengapa kita perlu pertanian ramli. Sampai detik ini, bahan pangan belum bisa tergantikan dengan bahan lain. Ditambah lagi fakta bahwa pertambahan penduduk berbanding terbalik dengan pertambahan luas lahan pertanian. Selain itu, kegiatan intensifikasi pertanian dilakukan melebihi ambang batas toleransi. Penggunaan input eksternal juga semakin tidak terkendali, yang mana ujungnya degradasi lahan secara nyata menjadi ancaman. Kenyataan yang kita ketahui bersama, bahwa rata kandungan bahan organik dalam tanah di bawah 2%. Hal ini mengharuskan kita untuk menjadikan pertanian ramli sebagai suatu solusi. Apa yang dimaksud pertanian ramah lingkungan? Yaitu teknologi yang memasukkan atau memperhatikan faktor lingkungan dalam proses pengkajiannya, sehingga diharapkan pemanfaatan teknologi tersebut dapat meminimalisir timbulnya kerusakan atau pencemaran lingkungan. Sumber daya manusia, sebagai manajer, sekaligus juru tani, akan berperan pada inovasi yang dilakukan, seiring dengan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki. Modal, sesuai dengan lambang pemerintah Provinsi Jawa Timur, Jer Basuki Mowobeyo, yang artinya, setiap keinginan, cita-cita, dan kebahagiaan, pasti membutuhkan biaya. Demikian juga pada kegiatan pertanian. Tanpa ketersediaan sarana prasarana, seperti lahan, benih, pupuk, tenaga kerja, dan alsintan, yang memenuhi, mustahil kegiatan budidaya akan berhasil. Teknologi terdiri dari teknologi budidaya dan teknologi, di mana dari keduanya tersebut diperlukan inovasi untuk efisiensi dan efektivitas dalam pelaksanaan kegiatan. Manajemen merupakan sistem sebagai seorang manajer yang seringkali mengandalkan insting atau feeling, sedangkan sistem pengelolaan yang menuju pada pengambilan keputusan terkait proses kegiatan budidaya. Kelembagaan bermanfaat sebagai wadah dalam penyampaian aspirasi bersama kelompok dan sebagai penyangga ketersediaan sarpras yang diperlukan. Bapak Ibu yang berbahagia, pertanian ramli secara menyeluruh meliputi 3 tujuan. 1. Tujuan ekologi, daur ulang nutrisi, minimal polusi, keanekaragaman hayati, kesuburan tanah, serta perbaikan agregat tanah. 2. Tujuan sosial, penyediaan pangan dan usaha tani yang berwawasan gender. 3. Tujuan ekonomi, minimal biaya, peningkatan pendapatan, dan peningkatan daya saing, seperti pertanian organik, yang saat ini menjadi tren, karena lebih sehat. Dalam usaha pengelolaan pertanian ramli, diperlukan suatu manajemen kesehatan tanaman terpadu, dengan menggunakan strategi proaktif, yaitu strategi yang memprioritaskan keragaman hayati, di bawah dan di atas tanah, serta pemilihan tanaman yang baik. Pengelolaan pertanian ramli, berdampak langsung pada ekosistem atas dan bawah tanah. Pengendalian OPT dengan memanfaatkan musuh alami, dan minimal bahan sintetis, menjadikan masing-masing biota tanah memainkan peran dalam proses perombakan bahan organik menjadi bahan anorganik yang tersedia bagi hara tanaman. Perbedaan pengelolaan lahan secara konvensional atau dengan pemakaian bahan sintetis dan secara organik terlihat jelas. Pengayaan dan keanekaragaman biota tanah menjadi indikator terhadap tingkat ketersediaan bahan organik dalam media tanah. Aktivitas biota tanah yang berperan pada sifat fisik tanah mempengaruhi serapan oksigen dalam tanah. Kesimpulannya,
Bagaimana siklus hidup biota di atas dan di bawah tanah? Akan menjadi jawaban. Bagaimana kondisi kesuburan tanah? Oleh karena itu, kita sebagai manusia, yang dikaruniai akal dan pikiran, wajib mengelola lahan secara cerdas dan bijaksana, dengan penerapan manajemen tanaman sehat. Penanaman barier, tanaman perangkap, memiliki fungsi ganda, yakni sebagai habitat musuh alami, dan menambah nilai eksotis suatu lahan. Beberapa prinsip dalam perancangan sistem pertanian Ramli, antara lain, ketersediaan nutrisi tanah, biota tanah, mulsa tanaman, diversifikasi tanaman. Beberapa model pertanian Ramli antara lain, sistem hidroponik, tumpang sari, media polybag, go organik, dengan pembuatan pupuk organik, perlu digiatkan, dengan pemanfaatan bahan berorientasi kearifan lokal. Terima kasih. Sampai di sini materi kali ini. Saya Maria Yulita, pamit. Sampai jumpa pada materi selanjutnya.